Mar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuhan. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Sistem Ekonomi Moneter, Masa Lalu, Masa Sekarang, dan Masa Depan. Adapun saya dengan Morgan Batara dengan NIM 2105 011160, Giovanni Sundra Sitorus dengan NIM 2105 011177, dan Rafif Kasmal Syah dengan NIM 2105 011148. Next. Yang pertama yaitu sistem moneter internasional pada masa lalu. Sistem moneter pada masa lalu yaitu menggunakan sistem standar emas internasional yang muncul mulai pada tahun 1870 di Inggris. Pemerintah Inggris menetapkan nilai pound sterling dengan emas. Perkembangan industri yang terjadi di Inggris serta perdagangan dunia yang makin berkembang pada abad ke-19 menambah kepercayaan dunia terhadap emas. Kepercayaan ini diperkuat dengan ditemukannya tambang emas di Amerika dan Afrika Utara. Dengan kejadian-kejadian tersebut, sistem standar emas merupakan suatu sistem yang banyak dipakai oleh negara semenjak 1970 hingga Perang Dunia Pertama. Perdagangan yang semakin meningkat membuat kebutuhan sistem pertukaran yang lebih formal menjadi semakin terasa. Standar emas pada dasarnya menetapkan nilai tukar mata uang negara berdasarkan emas. Pemerintah atau negara yang bersangkutan harus menjaga persediaan emas yang cukup untuk menjamin jual beli emas. Jika pemerintah negara lain juga menetapkan nilai mata uangnya berdasarkan mata kurs antar dua negara bisa ditentukan. Lanjut, Sistem moneter internasional pada masa sekarang. International Monetary System dapat diartikan sebagai pengaturan dan kesepakatan formal antar negara terkait nilai tukar dari masing-masing mata uang negara dunia terhadap mata uang lain. Jadi sederhananya sistem moneter ini berhubungan dengan nilai mata mata uang dan perbandingannya. Di dalam sistem moneter internasional tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara atau metode pembayaran yang dapat diterima antara pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen dalam batas negara yang berbeda. Namun, ketentuan-ketentuan ini tentu harus disepakati oleh para anggotanya atau negara serta bank sentralnya. Negara-negara melalui bank sentral yang dimilikinya harus mampu menyediakan cadangan kapital atau likuiditas sesuai dengan aturan yang disepakati sehingga cukup untuk mengatasi fluktuasi perdagangan internasional. Fluktuasi perdagangan internasional hal ini memungkinkan neraca perdagangan internasional dapat mencapai equilibrium ekonomi global, terutama dalam hal nilai pada setiap entitas ekonomi yang dapat dikoreksi sewaktu-waktu sesuai nilai realnya. Next. baca Dev. Baca, lanjut. Lanjut Dio. Kejadian penting pertama adalah Kejadian penting setelah Bretton Woods berakhir adalah embargo minyak negara OPC yang cukup sukses atau Oktober 1973. Pada tahun 1974,
harga minyak cenderung melakukan kebijakan yang sangat tajam. Cruise di sekitar 20 tahun terakhir ini, selama tidak ada patokan yang pasti, kurs mata uang di masa depan akan mengalami fluktuasi yang tidak bisa diprediksi. Beberapa ekonom yang yang ideal yang sesuai dengan kondisi saat ini yang dipinjam stabilitas plus sistem yang ideal akan mencakup dua hal. Sistem harus kredibel atau bisa dipercaya. Dua, sistem harus mempunyai mekanisme stabil harga yang otomatis atau Balhin. Sekian hasil dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.